ingin menyampaikan terkait dengan memang pengenalan terkait robot trading, terutama dalam perdagangan berjangka komoditi. Sebelum ke sana, mungkin kita ingin menyampaikan juga sebenarnya selama ini apa sih yang disampaikan selama ini tentang robot itu. Nah, saya kira di sini bisa kita lihat bahwa robot trading itu adalah sebenarnya sebuah software komputer ya, yang dapat bekerja secara otomatis untuk memonitoring pasar, kalkulasi peluang entry-nya, kemudian menempatkan transaksi, melakukan manajemen risiko berdasarkan algoritma yang telah ditanamkan pada baris programnya. Kemudian robot trading itu tentu saja kita pastikan tidak bisa bekerja sendiri tanpa adanya user ya. Jadi kalau misalkan iklannya robot trading itu tinggal duduk manis dan sebagainya, itu berarti jelas salah seperti itu. Dan tentu saja dibutuhkan pengetahuan untuk pengoperasian robot tradingnya. Instrumen investasi juga harus disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Jadi menurut kita ini robot trading ini adalah kita anggap sebagai macam alat bantu yang menjadi expert advisor seperti itu. Mungkin bisa dilanjut, tadi slide-nya tidak bergerak. Nah, lanjut lagi. Nah, kemudian kalau kita lihat platform trading online yang berbasis robot trading ini, biasanya adalah di trading ini adalah berbasis MetaTrader ya, platform trading online paling populer dan paling banyak digunakan oleh para pialang dan trader di Indonesia. Kemudian pengembangnya adalah perusahaan MetaQuotes yang berjalan sistem operasi Windows, Linux, Android, dan iOS. Kemudian kontrak yang diperdagangkan biasanya adalah juga termasuk di saham, forex, gold, dan paling banyak dijual digunakan robotnya memperdagangkan kontrak forex dan gold. Bahkan sekarang sudah mulai masuk kepada kripto nih. Dan kemudian tren ke depan nih, ini yang tadi saya sampaikan, developer robot trading banyak juga membuat pada kripto baik future maupun spot. Nah ini tentu saja kita harus perlu antisipasi nanti dengan Pak Tongam dari SWI. Lanjut. Nah, kita lihat contohnya misalkan kayak robot trading ini, di sebelah kanan ini yang merah ini nanti dia ada proses algoritmanya, kemudian nanti ada garis-garis untuk penetapan settingnya, kemudian juga nanti ada transaksinya di bawah seperti itu. Inilah robot trading yang biasa digunakan yang kalau kita beli dari perusahaan yang memiliki CUPL, gitu kan, seperti itu. Dan kita tentu saja harus benar-benar paham dengan hal tersebut. Nah, kemudian kalau kita lihat robot trading sebagai alat bantu tool dalam perdagangan berjangka komoditi, itu adalah untuk monitoring pasar, bisa dilanjut, memantau fluktuasi harga pasar dari waktu ke waktu, 24 jam non-stop, jadi robot ini bisa berjalan 24 jam, yang mungkin ini adalah salah satu dari melengkapi dari kemampuan dari seorang user ataupun manusia yang mungkin tidak bisa 24 jam. Kalkulasi peluang entry, tentu saja ini pun tetap adalah kita yang menentukan, dan eksekusi transaksi menempatkan entry buy atau sell pada server pialang. Serta manajemen risiko berdasarkan strategi manajemen risiko yang ditanamkan pada script programnya. Jadi memang di dunia ini pun tidak ada satupun sistem yang bisa trading yang holy grail gitu kan. Benar-benar selalu untung terus seperti itu yang tadi disampaikan Pak Tongam. Nah, keunggulan robot trading tadi, selain tadi juga 24 jam non-stop, tentu saja adalah dia adalah zero psikologi. Bisa next, Mbak. Dalam kondisi market apapun, hanya menjalankan itu sesuai script yang sudah kita tetapkan secara disiplin dan konsisten, tanpa emosi, tanpa kompromi, yang mungkin kita kalau kita menang, kita euforia, kemudian menambah modal dan sebagainya, maka dengan ini ada zero psikologi. Kemudian multi kontrak, mampu menangani transaksi pada banyak pair secara simultan yang biasa kita hanya terbatas kalau misalkan kita sendiri. Upgradable, algoritma sudah ditanamkan dapat diupgrade sesuaikan kondisi market terkini. Kemudian transaksinya cepat, pelajari risiko yang mungkin timbul dan perkembangan harga. Kemudian ada back setting, trader dapat performa trading robot pada kondisi market yang lalu sebelum menggunakan robot akun trading real life. Jadi benar-benar bisa menganalisa yang sebelumnya seperti itu. Nah, kelemahannya adalah tentu saja sebenarnya tidak hanya keunggulan, tapi juga ada kelemahannya. Kelemahannya tentu saja di sini adalah statis, karena serangkaian prosedur dan rumusan matematika asalkan selalu digunakan berulang, sehingga robot itu akan
benar-benar efektif ketika ada upgrade ataupun update yang terus-menerus menyesuaikan dengan kondisi perkembangan dari tradingnya sendiri, dunia tradingnya sendiri. Seperti kita kalau kita menjalankan sendiri kan kita selalu membaca ataupun membaca pasar, informasi dan sebagainya, sehingga kalau robot itu kalau tidak diupdate, kita tidak bisa membaca pasar dan tidak dapat informasi terkini dari pasar. Kemudian rentan dari gagal teknis apabila salah satu dari komputer tadi atau VPS, kemudian ada biaya tambahan, biaya sewa VPS virtual private server, kemudian monitoringnya, walaupun dapat pakai secara otomatis, trader yang tetap harus memonitor kinerja robot trading. Kemudian back setting berbeda dengan dari FT-nya, di atas kertas bisa sesuai dengan harapan trader, namun setelah diaplikasikan kondisi market sesungguhnya, forward test-nya bisa jadi tidak terjadi ataupun terjadi dan sebaliknya atau loss. Nah, kemudian broker policy, hasil back setting, di atas kertas bisa jadi sesuai dengan harapan trader, namun setelah robot diaplikasikan pada kondisi market, forward test, tapi bisa terjadi sebaliknya seperti itu. Nah, kemudian ada modus-modus terkait dengan penawaran robot trading. Ini biasanya tadi janji fixed income, profit sharing, tadi disampaikan dengan Pak Tongam, iklan, radio, televisi, biasanya benar-benar 1 juta nanti jadi 15 juta fixed income, tadi sampaikan 1% per hari, ya, ini janji manis, iming-iming, tidur nyenyak sudah dapat untung. Nah, kita lihat untuk dasar hukumnya. Kalau kita lihat di Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang 8 tahun 99, pasal 9, pelaku usaha dilarang menawarkan, promosikan, mengiklankan barang atau jasa secara tidak benar dan atau seolah-olah menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti. Jadi ketika dia mengiklankan tadi 1 juta, 15 juta, 1% per hari, dia sudah menyalahi undang-undang dari sisi iklan tersebut. Nah, ini mungkin bisa menjadi catatan bagi teman-teman di Reskrim di tempatnya Pak Wawan nanti, Pak. Seperti itu. Sanksi pidananya di sini paling lama 5 tahun, pidana denda paling banyak adalah 20 miliar. Kemudian ada Undang-Undang 32 tahun 1997, sebagian telah diubah dengan Undang-Undang 10 tahun 2012 tentang perdagangan berjangka komoditi, pasal 57 ayat 2 huruf D, setiap pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pihak lain untuk melakukan transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif lainnya. Jadi di sini tentu saja ada upaya-upaya perusahaan-perusahaan robot trading, terutama yang ilegal ini, untuk mempengaruhi. Jadi di sini sudah menyalahi 2 undang-undang di dalam hal ini. Yang terakhir ini adalah PP 29 2021, ini turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja ya, tentang penyelenggaraan bidang perdagangan, pasal 51 huruf O. Perusahaan yang telah memiliki perizinan berusaha di bidang penjualan langsung dilarang melakukan kegiatan menjual barang dan atau jasa termasuk produk komoditi berjangka sesuai ketentuan perundang-undangan. Jadi dalam hal ini jelas, ketika dia mendapatkan izin SUPL, maka di situ berhenti, di situ adalah dia hanya saja berdagang sebagai penjual robot saja. Ketika dia melanjutkan kepada ranahnya kemudian pada penjualan kontrak berjangka dan sebagainya, bahkan ada ikatan dengan yang lainnya, kontrak berjangka dan sebagainya, mungkin pelatihan dan sebagainya, bahkan referral. Dalam hal MLM tidak masalah sepanjang dia hanya sebagai dari SUPL tadi, itu di antara anggotanya. Tapi ketika dia masuk ke dalam perdagangan trading berjangka, maka di situ akan menjadi ilegal gitu. Nah, tentu saja banyak juga perusahaan walaupun yang kemudian melakukan trading, banyak yang tidak memiliki izin Bapepti, bahkan juga tidak memiliki SUPL. Nah, ini lebih bahaya lagi seperti itu. Nah, tentu saja walaupun ada yang melakukan trading, saya punya robot Pak untuk trading, tapi saya sudah punya SUPL, tetap salah. Karena dia tidak diberikan izin sebagai perusahaan untuk menjadi perusahaan bergerak di bidang berjangka, gitu, seperti itu. Jadi dalam ini harus beli putus di sini dalam ini. Tidak ada lagi ketika dia SUPL, sudah cukup beli putus. Ketika trading, nanti urusannya itu adalah izin lagi dari Bapepti untuk trading di bursa berjangka. Nah, kemudian modus penawaran robot trading yang lainnya adalah menawarkan jasa robot trading, jasa ya di sini sewa robot melalui member get member dan sebagainya. Nah, ini juga menjadi sorotan tadi 1% per hari seperti itu. Nah, kalau kita lihat nih perbandingan antara robot trading asli dan abal-abal. Kalau kita lihat bahasanya mungkin ini saya ngikut bahasanya waktu di acara di TV, waktu itu ada pakar trading juga. Kalau abal-abal ini pengguna tidak mendapatkan file robotnya tradingnya, hanya mendapatkan akun trading untuk monitoring transaksi. Jadi biasanya
perusahaan robot tradingnya memberikan akun, sebenarnya yang menggerakkan adalah dari perusahaan itu, bukan kita sendiri gitu. Seharusnya kita membeli, benar-benar ada beli putus, kita menggunakan trading, tidak ada pelatihan apa-apa, ataupun hanya dari e-book, walaupun sifatnya pelatihan, hanya pelatihan dari e-booknya sendiri, tapi tidak ada dalam rangka kemudian dari perusahaan robot trading itu meng-guide jadi tradingnya, karena yang trading nantinya sepertinya perusahaan robotnya, sedangkan kita diberikan akun mengikuti perusahaan tersebut. Nah, instalasi stack up, setup, backsetting, secara running robot trading secara mandiri tidak dimungkinkan, hanya dapat diaplikasikan running pada pialang yang bekerja dengan provider robot trading. Profit atau loss karena diatur oleh provider robot trading, bukan dari aktif robot trading. Jadi tidak ada manual book dan layanan support juga. Kalau yang asli ini penggunaan mendapatkan file robot trading dalam format exe atau ekspor, menggunakan akun trading live atau real dari pialang resmi. Developer menyediakan manual book dan layanan support. Pengguna dapat melakukan instalasi, setup, kemudian backsetting secara running robot trading secara mandiri, dapat diaplikasikan running semua akun trading yang diberikan pialang resmi. Jadi kalau misalkan ternyata tidak bisa dipakai di semua, berarti ini udah jelas hanya tertentu seperti itu. Profit atau loss karena aktivitas transaksi dilakukan oleh robot trading pada market yang tidak dimanipulasi. Nah, kemudian penggunaan robot trading Indonesia dapat dibuat sendiri atau membeli melalui marketplace atau menjual robot lainnya. Secara individual robot ini digunakan secara pribadi atau pemula, tidak memiliki waktu cukup untuk belajar analisa teknikal dan fundamental sehingga menggunakan ini. Kemudian terkait dengan pengelolaan dana, layanan pengelolaan dana disediakan oleh trader kerja dengan secara individu atau tim. Skema pengelolaan dana yang digunakan adalah PAM atau MAM, juga copy trading, provider layanan pengelolaan dana menggunakan robot trading sebagai main transaction engine atau alat bantu pengelola transaksi. Dan ini tentu saja yang dihindari ada peran dalam money game adalah sebagai casing atau pemanis. Tujuan dan caranya adalah mengelabui masyarakat awam dengan bisnis seolah-olah bonafit dan make sense. Robot trading yang disandingkan dengan Ponzi. Jadi ada, nah ini salah satunya kita berjubah MLM ini salah satunya Net89, ATG, DNA Pro, Makai, Sunton, Kapital. Jadi kita kemarin itu di bulan tadi kalau Pak Tongam kemarin ada beberapa, di Agustus sendiri kita kemarin sudah ada 249 domain situs ya. Salah satunya itu bahkan bisa berulang-ulang entitasnya seperti misalkan kayak ATG itu bisa ada 16 buah yang diblok domain situsnya. Sebenarnya itu semua ATG gitu. Kemudian ada juga DNA Pro Academy, kemudian Net89, kemudian juga ada beberapa lagi banyak kemarin termasuk IA50, kemudian Net89 itu Smart X Bot kalau nggak salah produknya. Nah ini salah satu yang kemudian salah satunya kita blokir dan termasuk di SWI juga salah satunya yang dari sekian banyak di SWI ya selain tadi investasi yang disampaikan oleh Pak Tongam, yang salah satunya di robot ini pun salah satunya banyak juga yang seperti itu. Jadi hampir semua perusahaan, jadi kalau dalam list 249 itu hampir sekitar mungkin lebih dari 50% itu adalah terutama terkait dengan robot saat ini. Jadi terutama perusahaan-perusahaan seperti tadi sampaikan, kayak ATG, DNA Pro, itu untuk masing-masing perusahaan aja bisa mencapai belasan atau 20 ininya situs sendiri gitu. Jadi kalau di total mungkin berapa puluh itu hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan itu yang istilahnya diblokir membuat lagi seperti itu. Dan ini memang perlu langkah ke depan yang supaya lebih gitu ya ke depan koordinasinya. Nah kemudian perusahaan investasi berbasis robot trading Indonesia, beberapa perusahaan ini adalah izin usaha yang digunakan adalah izin pendirian usaha beserta SUPL, namun tidak memiliki izin sertifikasi pengumpulan dan pengelolaan dana masyarakat, mempromosikan robot trading sebagai solusi untuk menghasilkan fixed income, di samping menjalankan bisnis jaringan LMM dengan sasaran masyarakat awam, member klien tidak mendapatkan copy file robot trading, hanya diinfokan akun trading, kemudian bekerja sama dengan pialang fiktif. Nah, kemudian mekanisme harga dimanipulasi sehingga terkesan robot trading selalu dapat menghasilkan profit, keuntungan yang dibagikan pada member berasal dari Ponzi. Tadi yang kami sampaikan kalau ini robot trading itu biasanya ciri-cirinya yang saat ini banyak beredar yang ilegal seperti ini.
Nah, kemudian kerugian akibat penggunaan robot trading, jenis kerugiannya dikelompokkan menjadi dua, biasanya ada margin call dan scam. Margin call di mana ketika kondisi akun mengalami kerugian total dari sisi trader, pemberitahuan peringatan kepada nasabah ekuitas menipis akibat floating minus pada posisi tradingnya, dan penyebab margin call-nya nasabah tidak memahami cara kerja robot trading. Ini yang paling bahaya ketika diberikan dan tidak memahami robot tradingnya sehingga akhirnya mengalami margin call, lot size tidak disesuaikan dengan nominal modal, robot trading tidak memiliki fitur cut loss atau pengguna tidak mengaktifkan fiturnya karena tidak mengerti tadi. Nasabah tidak memiliki kemampuan dan pengalaman dalam mengambil alih peran robot trading saat terjadi floating minus. Dan kemudian bisa juga terjadi scam, kerugian berupa penipuan yang dilakukan platform investasi berbasis robot trading forex atau ilegal. Modusnya tadi money game, transaksi sudah diatur oleh perusahaan investasi, jadi benar tadi yang akun tadi dari perusahaannya. Platform perusahaan biasanya berbentuk MLM dengan casingnya robot trading, MLM tapi di casing dengan robot trading. Ini banyak sekali seperti itu. Biasanya dipengaruhi oleh orang terdekat yang pernah mendapatkan profit. Biasanya itu iming-iming seperti itu. Selain itu, opsi pendekatan pengaturan robot trading, jadi kita berusaha sedang mencoba untuk pengaturan robot trading ke depan. Jadi kita sudah menyusun beberapa aturan yang nantinya kita coba untuk supaya memberikan guidance lah bagi masyarakat yang ingin menggunakan robot trading, dikaitkan dengan pengaturan-pengaturan yang telah ada tadi. Ada undang-undang dan kemudian undang-undang PBK-nya kita juga terutama, dan juga ada PP tentang tadi penyelenggaraan perdagangan. Jadi supaya memberikan ruang tetap bagi pengembangan robot trading sebagai alat bantu dalam hal ini tentu saja yang asli ya. Penggunaan robot trading harus digunakan di pialang berjangka yang berizin, di mana pialang berjangkanya itu bisa dilihat di website Bapepti, siapa saja pialang berjangka yang sudah berizin. Pemerintah tidak melarang atau membatasi penggunaan robot trading sepanjang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan peraturan perundangan, nantinya memberikan legitimasi kepada pelaku dan melakukan usahanya secara jujur, menutup peluang pemanfaatan robot trading untuk kegiatan ilegal seperti penipuan berkedok investasi, melakukan pengawasan, monitoring, evaluasi, mengantisipasi pengaduan masyarakat yang berulang dalam hal robot trading. Dan hal-hal yang diperhatikan dalam penggunaan robot trading, kita menetapkan aturan mengenai kriteria penyelenggara atau developer, memiliki legalitas atau izin yang dikeluarkan otoritas resmi Indonesia, dalam hal ini kalau robot tradingnya itu dalam penjualan langsung SUPL, dan kemudian kalau misalkan digunakan di trading berjangka berarti di perusahaan yang terdaftar. Secara periode menyediakan algoritma, update-nya, menyediakan layanan after sales, jangan sampai nanti robot tradingnya aba-aba, ternyata tidak ada update, tidak ada diberikan kalau kerusakan dan sebagainya tidak ada purna garansinya, dan tidak menjanjikan robot trading dapat menghasilkan profit konsisten ataupun bebas risiko overpromise. Kemudian nanti akan buat aturan penggunaan robot trading dikembangkan dan digunakan sendiri oleh nasabah, membuat aturan terhadap konten iklan dan media yang digunakan untuk promosi robot trading, buat aturan terhadap perusahaan yang menyelenggarakan investasi atau pengelolaan dana, membentuk satuan tugas utama. Nanti kita kalau satu tugasnya ini internal kita, nanti bisa kerjasama juga dengan masuk ke dalam SWI seperti itu, di mana SWI juga sudah ada OJK, ada juga dari Barreskrim, seperti itu. Nah, kemudian yang lainnya adalah tadi terkait dengan hal yang perlu diperhatikan adalah memacu peningkatan literasi ini, terutama terkait dengan penggunaan robot trading, karena ya ini salah satu dari undangan APLI, saya kira ini saya apresiasi, ini juga salah satu literasi dalam hal penggunaan robot trading. Harapannya ke depan juga semakin kita bisa berkoordinasi dengan OJK, Barreskrim untuk menyampaikan terkait dengan robot trading ini. Harapannya ke depan juga kita bisa menyampaikan setelah terutama nanti ada aturan yang bisa kita buat untuk memberikan guidance kepada masyarakat. Nah, menetapkan aturan mengenai spesifikasi kriteria robot trading dengan masukan parameternya nanti sebagai berikut. Transparansi algoritma. Jadi robot trading yang benar-benar itu harus benar-benar algoritmanya disampaikan pada pembelinya. Harus transparansi. Memiliki fitur cut loss, tidak menerapkan high frequency trading, dan bug free tentu saja. Ada portofolionya, menyertakan file installer, manual book, dan dikembangkan oleh perusahaan memiliki legalitas dan integritas, memperdagangkan kontrak yang telah ditetapkan dan mendapatkan persetujuan nanti dari Bapepti seperti itu. Mungkin demikian dari kami yang dapat disampaikan. Nanti kalau misalkan perlu nanti diskusi, nanti ada pertanyaan, silakan di forum diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Kara.